Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Edvan M. Kausar tentang bahagia bekerja bahagia pokoknya ya. Pokoknya harus bahagia lah ya. Harus bahagia. Berarti tadi sudah sempat disinggung mengenai 3 jenis kebahagiaan. Ada fisik, emosi, dan memaknai. Atau menemukan hikmahnya ya. Jadi pemirsa, yang pertama kita bahas dulu kebahagiaan fisik. Saya bercerita banyak tentang kebahagiaan fisik. Jadi kebahagiaan fisik itu adalah kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi sifatnya hanya bersifat fisik. Misalnya uang, jabatan, mobil baru, rumah baru. Nah itu bersifat fisik semua tuh. Kita bahagia nggak kalau dapat itu semua? Dapat liburan gratis, dapat umroh gratis, oh bahagia. Tapi kebahagiaan abadi? Belum tentu. Tidak. Kenapa? Karena kita punya mobil baru, berapa lama sih kita rasakan kebahagiaannya? Seminggu, 2 minggu, sebulan udah nggak berasa mobil baru. Iya kan? Ya, kemudian gajian. Kalau kita hanya berharap bahagia itu ketika gajian, berapa lama kita bahagia? Ya, apalagi gajinya 3 koma, 4 koma. Maksudnya tanggal 3, tanggal 4 sudah koma. Oke. Ya, gaji kayak gitu. Akhirnya tanggal 5 udah nggak bahagia. Ya, akhir bulan atau pertengahan bulan kerjaannya marah-marah terus, cicilan belum kebayar, ini semua segala macam. Karena dia hanya berharap kebahagiaan hanya pada gajinya. Ada juga orang yang bahagia pada jabatannya. Akhirnya dia terus berusaha mencari jabatan yang paling tinggi. Ternyata semakin tinggi jabatan bukannya semakin bahagia, semakin susah kerjanya, ya kan? Semakin besar kewajibannya, kemudian tanggung jawabnya, dan lain-lain. Jadi ternyata kebahagiaan fisik apakah bisa membuat kita bahagia? Oh bisa. Abadi? Belum tentu. Maka yang kedua, kita coba cari kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan emosi. Apa itu kebahagiaan emosi? Kebahagiaan emosi adalah sebuah kebahagiaan yang kita dapatkan yang sifatnya emosi. Dipuji, dihargai, dihormati, dilayani. Oh, bahagia nggak kalau kita dapatkan itu semua? Bahagia. Bahagia. Abadi? Belum tentu. Iya kan? Banyak orang yang kemudian stres, sakit jiwa. Kenapa? Karena dia gila hormat, tapi ternyata orang nggak menghormatinya. Gila pujian, tapi ternyata orang nggak kunjung memujinya. Pada saat mendapat jabatan aja gitu ya. Dan kemudian akhirnya dia jadi sering pamer, punya tas baru nih, ibu-ibu biasanya tunjukin tas barunya, merek-merek brandednya, tapi ternyata nggak ada orang yang memuji, akhirnya stres. Dan akhirnya kenapa? Ada fenomena yang sering saya bahas di seminar training, di berbagai perusahaan itu pasti ada yang namanya grup WhatsApp, betul ya? Tapi biasanya walaupun sudah ada grup WhatsApp, ada sebagian orang yang membuat grup WhatsApp baru dengan orang yang sama, tapi atasannya nggak dilibatkan di situ. Nah, ya kan? Biasanya itu pasti ada di berbagai perusahaan dan instansi Anda. Kenapa seperti itu? Karena dia mencari kebahagiaan emosi. Biasanya di grup tersebut, gunanya grup itu buat apa? Buat jelek-jelekin atasannya. Nah, itu. Kemudian juga banyak orang yang tadi saya bilang sudah pamer, nggak dipuji, akhirnya stres, lama-lama sakit jiwa. Banyak orang yang sakit jiwa. Bahkan penelitian mengatakan 1 dari 5 orang penduduk Indonesia, saya katakan di sini, penelitian dari Kementerian Kesehatan dan WHO, menderita gangguan jiwa. Dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi. Maksudnya tingkat paling tinggi yang seperti apa? Yaitu yang orang gila di jalanan, nggak pakai baju, itu sakit jiwa tingkat tinggi. Lalu bagaimana dengan sakit jiwa tingkat paling rendah? Contohnya adalah di kantor ya, yang tadi bikin grup seperti tadi itu salah satu contohnya. Yang kedua biasanya orang tersebut menderita penyakit SMOS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini salah satu orang yang menderita gangguan jiwa tingkat paling rendah. Orang lain yang beli kulkas, dia kedinginan. Orang lain beli kompor, dia kepanasan. Orang lain naik haji, dia yang stres, ya kan? Jadi nggak bisa ngelihat orang bahagia. Lihat tetangga tuh nggak bisa, tetangganya beli mobil baru tuh stres. Ngomongin ke semua orang, wah jelek-jelekin. Negative thinking terus. Lihat orang gendut nih, orang pasti pelit nih. Makanan semua dia makan. Lihat orang kurus, nih lebih pelit lagi nih. Buat dirinya aja nggak dia kasih. Jadi negatif terus. Akhirnya gangguan jiwa. Nah itu contohnya. Itu terjadi karena ternyata mereka mengharapkan kebahagiaan emosi, mengharapkan dipuji, mengharapkan dihargai, tapi ternyata dunia tak kunjung menghargainya. Orang-orang tak kunjung menghormatinya. Akhirnya dia stres, bukannya bahagia, malah sakit jiwa. Nah, maka yang ketiga, ada kebahagiaan yang ketiga, di dalam buku ini saya sampaikan, yaitu kebahagiaan memaknai, menemukan hikmah, atau biasa mungkin di tempat lain ada
peneliti yang mengatakan itu disebut kebahagiaan spiritual. Spiritual happiness. Apa maksudnya? Kita akan bahagia bukan lagi ketika kita diberi. Karena dua kebahagiaan tadi, kita akan bahagia kalau cuma diberi kan? Nah, tapi di kebahagiaan ini, bukan ketika diberi, melainkan ketika kita memberi. Contohnya apa? Jadi ketika kita memberi, tapi kita harus tahu makna dan hikmahnya. Contoh, ketika ada orang tidak bisa sekolah, kemudian kita sekolahkan dan dia bisa lulus. Bahagia nggak kita yang menyekolahkannya? Bahagia. Ada anak kecil, yatim piatu, kemudian kita belikan baju lebaran. Yang bahagia dia apa kita? Dua-duanya. Ya kan? Kita pun merasakan bahagia ketika melihat dia bahagia. Itulah kebahagiaan kebahagiaan memaknai. Dan tidak cukup sampai situ, kita harus tahu maknanya. Contoh, ada orang dia bertugas keluar kota, disuruh sama atasannya. Tapi kemudian di jalan macet dan kemudian dia ketinggalan pesawat. Kira-kira bersyukur atau marah? Bahagia atau marah? Pasti marah dong. Betul, manusiawi kan, ya, semua betul. jadi salah. Si supir salah, atasannya salah, si pilot salah karena ninggalin, ya kan? Semua jadi salah di matanya. Dan dia tidak menjadi orang yang bahagia. Boro-boro bersyukur, bahagia pun tidak. Dan dia marah-marah. Tapi kemudian ketika dia harus effort 2 kali, beli tiket 2 kali, nunggu 2 kali, segala dia lakukan 2 kali, hingga kemudian dia menunggu di boarding room pesawat, dan ketika dia menunggu pesawat berikutnya, ternyata di TV ada sebuah berita, ternyata pesawat yang tadi harus dia tumpangi dan meninggalkannya, ternyata kecelakaan. Wow. Ketika dia tahu bahwa pesawat yang tidak jadi dia tumpangi ternyata kecelakaan misalnya. Bahagia dan bersyukur gitu kira-kira ya. yang tadinya marah berubah tidak jadi bahagia dan bersyukur. Yes, pasti bahagia dan bersyukur. Kenapa seperti itu? Karena sekarang dia tahu hikmah di balik keterlambatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita tahu hikmah di balik setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan mampu menjadi manusia yang paling bahagia. Oke. Berarti kalau bisa dikatakan bahwa kebanyakan manusia mungkin seperti itu ya. Tapi bagaimana sih caranya untuk paling tidak meminimalisir hal-hal tersebut gitu, Mas Edwan? Meminimalisir hal apa misalnya? Misalnya seperti tadi sudah karena ketinggalan pesawat, kemudian marah-marah, tapi akhirnya mengambil hikmahnya belakangan gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Belakangan pun sebenarnya nggak masalah selama dia masih mampu menemukan hikmahnya. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, jadi sebetulnya Allah itu berikan satu masalah untuk kita, dan di balik masalah itu terdapat ribuan kebahagiaan. Tapi seringkali manusia fokus ke masalah tersebut, dan dia tidak mampu melihat kebahagiaan. Contoh, saya berikan Mbak Putri nggak tahu duren sama sekali, pemirsa ceritanya ya. Kemudian saya berikan 10 duren, kira-kira marah atau bersyukur? Marah pasti, apaan nih? Digigit nggak bisa, sakit ya kan? Dipegang juga sakit, bau pula, ya kan? Tapi ketika Mbak Putri buka, melihat hikmah di dalamnya, isi dari durian tersebut, yang bau dan tajam, ketika dibuka ternyata isinya adalah buah yang nikmat, harganya mahal, rasanya enak. Kira-kira bersyukur tidak? Bersyukur. Jadi ketika ada masalah, langsung fokus cari solusi. Manusia seringkali fokus dengan masalahnya. Contoh lagi ya, ada orang putus cinta. Orang putus cinta nih, wah stres, galau, update status setiap hari negatif terus, ya kan? Padahal dia tahu nggak kira-kira solusinya apa? Tahu dia solusinya, move on. Betul kan? Tapi dia fokus menikmati putus cintanya itu. Dia fokus ingin merasakan sakitnya, dia bayangin lagi si cowok tadi. Padahal di sekitar dirinya, itu sudah datang laki-laki lain, perempuan lain yang jauh lebih baik, lebih hebat, lebih soleh, lebih ganteng, lebih cantik. Tapi karena dia fokus terhadap masalah, maka solusi yang Allah datangkan satu persatu tak mampu dia lihat. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, jangan fokus sama masalahnya, tapi fokuslah pada solusinya. Gitu. Berarti balik lagi harus ada solusi yang terbaik gitu ya. ya. Dan solusi itu bisa kita temukan sebetulnya. Iya. Berarti bisa dikatakan juga di sini ada di bab berikutnya nih, bekerja untuk bahagia, jalankan passion di dalam pekerjaan Anda. Ini salah balik satunya. Lagi ke passion ya. Balik lagi ke passion. Jadi kalau bisa sebisa mungkin, kalau kita ingin mudah bahagia dalam mengerjakan pekerjaan kita, carilah pekerjaan pemirsa yang sesuai dengan passion kita. Kalau Anda senang menulis, maka jangan jauh-jauh. Kalaupun bekerja, bekerjalah di penerbitan buku, bekerjalah jadi wartawan, ya, jadi editor yang memang pekerjaannya menulis, pembuat naskah di film-film misalnya atau di talk show seperti ini, ya, di dunia-dunia entertain. Pokoknya jangan jauh-jauh dari passion kita. Kalau passion kita olahraga, ya
carilah pekerjaan di bidang olahraga atau minimal bisnis, baju olahraga, sepatu olahraga, alat-alat olahraga, gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari passion. Berarti kita. dirangkum lagi, tebarkan hal-hal yang positif, energi yang positif gitu ya, Mas Evan ya? Sesuai dengan passion dan pekerjaan kita. Oh, oke, Gitu. baik. Berarti salah satunya juga melibatkan Yang Maha Kuasa, melibatkan Oh, keluarga tentu, lagi. tentu, Tapi ya. kadang gini Mas Evan, orang sudah sukses nih, sudah oke, bahagia, sudah nyaman lah di zonanya itu. Tetapi kadang suka melupakan Yang Maha Kuasa Ya. gitu. Nah, itu terus istilahnya Yang Maha Kuasa istilahnya mengasih ujian dia. Ya, memberikan ujiannya. Memberikan ujian, kemudian baru dia baru flashback. Mungkin pada saat saya sukses atau saya jaya, saya lupa tidak banyak bersedekah dan lain sebagainya. Apakah hal itu paling tidak memberikan pelajaran? Iya, ya kita harus menjadi manusia yang pintar mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan ya. Dan Allah memberikan masalah ketika kita di puncak, tapi kita melupakan Allah. Dan Allah memberikan kita masalah, kita jatuh misalnya, bisnisnya hancur, bisnisnya bangkrut. Itu sebetulnya cara Allah, cara cinta Allah kepada kita, caranya seperti itu. Allah ingin kita dekat lagi sama Allah gitu. Allah nggak ingin kita sukses dunia, tapi di akhirat masuk neraka, Allah nggak mau. Banyak orang saya perhatikan ketika susah, dia dekat dengan agama, dia dekat dengan Allah. Tapi ketika dia sudah sukses, dia melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Dia minum minuman keras, dia mohon maaf, ya senang main perempuan, nauzubillahi min zalik dan segala macam. Dan cara Allah mengingatkan dia itu pelan-pelan tuh Mbak, nggak langsung yang keras tuh. Biasanya pelan dulu, kasih peringatan, pelan. Puncaknya bangkrut. Dan bangkrut ini pun ada orang yang nggak pandai mengambil hikmah. Ada yang makin belangsak, makin senang mabuk, semakin jauh dari Allah, marah sama Allah. Ada yang kedua dia malah kembali bersujud kepada Allah dan bertaubat. Jadi ketika kita tinggal memilih menjadi orang yang selalu melibatkan Allah atau menjadi orang yang jauh dari Allah. Tapi yang jelas, kalaupun kita bahagia, tapi tidak akan berkah kalau kita jauh dari Allah. Tapi kalaupun kita masih ikhtiar menuju kebahagiaan, tapi dekat dengan Sang Pencipta, saya yakin hidup kita akan berkah. Berkah adalah ketika semuanya Allah penuhi. Amin. Gitu. Aduh, mau nanya lagi, tapi kita harus break lagi nih Mas Edwan. Sebelum dilanjutkan ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Inspirasi Sukses. Kami kembali lagi setelah yang satu ini. Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya. Salah satunya melalui seminar dan pelatihan. Namun, seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kautsar Management. Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya. Motivasi, public speaking, leadership, service excellence, sales marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kautsar. Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh. Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga.